Selamat malam, Bapak Ibu, Oma Opa, kaum muda dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa lagi dalam acara bekal belajar kasih Allah. Malam ini yang akan nanti dibimbing oleh Romo Bernard Rahadian dari Paroki Kelapa Gading. Bapak Ibu tentunya sudah tidak asing lagi eh, dengan Romo Bernard yang pasti sudah dikenal oleh seluruh umat Kelapa Gading. Bagi umat yang belum mengenal, perlu saya infokan bahwa Romo Bernard adalah pastor rekan dari Paroki Kelapa Gading yang melayani dua gereja, yaitu Gereja Santo Yakobus dan tiga gereja, Gereja Santo Yakobus, Gereja Kim Taigon, dan Stasi Pegangsaan 2. Betul ya, Romo? Uh, Malam ini kita berterima kasih sekali dan bersyukur bahwa Romo Bernard di dalam kesibukan dan kerepotannya masih sempat menyempatkan diri untuk memberikan pencerahan, permenungan dengan tema wejangan Paulus kepada Timotius. Tentunya nanti kita juga akan mendapatkan wejangan khusus dari Romo Bernard untuk kita semua. Bagaimana kisah Rasul Paulus itu yang merupakan seorang rasul yang begitu hebat dan sangat radikal. Baiklah Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, marilah kita bersama-sama berdoa doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, puji syukur dan terima kasih malam ini kami boleh hadir di dalam ruangan virtual ini untuk mendengarkan pencerahan yang kau sampaikan lewat Romo tercinta kami, Romo Bernard. Utuslah Roh Kudus-Mu agar apa yang disampaikan oleh Romo akan menjadi suatu pegangan bagi kami untuk bagaimana dengan rendah hati kami boleh melaksanakan ajaran-ajaran-Mu dengan penuh kasih. Kami teringat saudara-saudara kami yang belum bisa hadir, terutama mereka yang sakit. Ibu Yunita, kiranya Engkau juga memberikan kekuatan dan kesembuhan agar segera Ibu Yunita pulih kembali bersama kami. Kami serahkan semuanya pertemuan ini ke dalam tangan kasih-Mu, karena hanya Engkaulah yang akan membimbing dan menyertai kami. Doa ini kami sampaikan berkat perantaraan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Romo Bernard. Bapak Ibu semua, selamat malam. Perkenalkan saya Bernard, saya pastor di Kelapa Gading. Sehari-hari tinggalnya kalau nggak di Kim Taigon ya di Yakobus, tergantung kebutuhan. Hari ini saya bukan ahli kitab suci Bapak Ibu, tapi saya mau sharing satu dua hasil renungan saya. Maka ini bukan sebuah kajian ilmiah yang bisa kemudian diperdebatkan ini dan itu, tapi semoga jadi bahan refleksi kita, seperti juga judul pertemuan kita bekal belajar kisah Allah ya tadi Bu ya. Kisah Allah itu Ya, juga berarti kisah manusia, bagaimana dia hadir di tengah kehidupan kita. Saya tidak akan bicara terlalu panjang, jadi nanti saya berharap 8:30 kita bisa selesai sehingga apa namanya saya bisa lanjut untuk kegiatan yang lain karena masih ada satu lagi malam hari ini. Tapi semoga selama 1,5 jam ini kita bisa sama-sama sharing, berbagi. Terutama hari ini saya mau mengangkat surat Paulus kepada Timotius. Seperti yang kita tahu, Timotius itu adalah muridnya Paulus, sudah seperti anak angkatnya sendiri.
Timotius itu menjadi pemimpin jemaat di usianya yang masih sangat muda. Maka sebenarnya surat-surat kepada Timotius itu cocoknya untuk saya yang masih muda, yang masih harus banyak belajar, yang masih perlu banyak dikasih nasihat oleh senior-seniornya. Jadi kalau memang misalkan nggak cocok nasihatnya untuk Anda yang sudah lebih senior, sudah punya macam-macam pengalaman, ya sudah diterima saja. Tapi semoga hati kita terbuka sehingga meskipun mungkin ini bukan hal yang baru, tapi tetap bisa kita pahami, kita renungkan sebagai cara Allah mau terus-menerus membentuk kita. Karena saya percaya baca kitab suci itu bukan pertama-tama kita bisa menguasai kitab suci ngomong apa, tapi yang paling utama adalah dia bicara apa pada kita dan bagaimana kitab suci itu menuntun kita tiap-tiap hari. Maka kalau ada para ahli Taurat di antara kita malam hari ini, izinkan saya untuk sharing sedikit. Kalau salah ya semoga tidak terlalu keliru begitu ya. Saya sekarang akan mulai, saya akan berbagi eh, slide saya siapkan dulu. Saya akan mulai dengan ini. Sudah cukup kelihatan ya. Oke. Pelayanan. Oh, ini fontnya berubah, segala macamnya berubah. Nah, semoga nanti nggak terlalu berantakan. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, Timotius itu dipilih oleh Paulus untuk menjadi pemimpin jemaat di usianya yang masih muda. Dan satu tugas yang paling utama seorang pemimpin jemaat itu tentu adalah melayani jemaat. Maka dalam kerangka itu kita akan melihat kerendahan hati menurut Paulus itu seperti apa. Gampang sebenarnya kalau kita mau menangkap apa itu kerendahan hati seperti Paulus. Karena kalimat ini itu selalu muncul di Keuskupan Agung Jakarta setidaknya. Karena moto uskup kita itu, aku melayani Tuhan dengan segala rendah hati. Dan yang namanya rendah hati menurut Paulus itu menghadapi macam-macam penindasan, tapi sekaligus menyadari bahwa Allah selalu hadir. Kita tahu bahwa Rasul Paulus dibentuk oleh beberapa fase kehidupan. Dia mengalami pengalaman ketidakberdayaan, tapi juga punya pengalaman persahabatan dan akhirnya menyadari penyertaan Tuhan, mengubah dirinya menjadi pribadi yang rendah hati. Dia menjadi rendah hati karena sadar bahwa dirinya itu pribadi yang lemah, penuh dosa, tidak pantas, tapi tetap dipercaya dan dipakai oleh Tuhan. Maka goals kita malam hari ini, kita bisa sungguh menyadari bahwa dalam hidup kita masing-masing kita dipanggil untuk melayani Tuhan dengan segala rendah hati. Termasuk Timotius diundang untuk melayani Tuhan dengan rendah hati. Pertanyaannya, rendah hati itu apa? Tadi saya singgung sedikit rendah hati dari kisah Paulus itu. Dia menyadari keterbatasannya, tapi sekaligus menyadari keterpilihan. Dia menyadari bahwa dia tidak sendirian. Dia punya kawan-kawan, Barnabas, dan kemudian punya anak-anak rohani, termasuk Timotius. Lalu kemudian dia menyadari karya Allah yang mengubah dirinya. Dalam kitab suci kita tahu dia menulis banyak surat, banyak ditujukan pada jemaat, tapi ada beberapa yang ditujukan pada pribadi tertentu. Salah satunya pada Timotius. Yang lain misalkan pada Filemon, pada Titus, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, saya mau tawarkan ini. Sebuah pemahaman sederhana terkait apa itu kerendahan hati. Secara umum, saya menuliskan ada 3 kategori di sana. Kategori ini saya ambil dari sebuah buku yang judulnya, nggak kelihatan ya, nggak kelihatan, waduh. Ya nanti saya kasih tunjuk deh. Judulnya Humble.
Ini adalah buku hasil penelitian seorang psikolog selama 20 tahun terkait kerendahan hati. Lalu dia menyimpulkan kerendahan hati itu apa? Yang pertama, accurate self-assessment. Penilaian diri yang tepat dan berimbang. Berikutnya, kemampuan untuk mengendalikan ego. Dan yang terakhir, yang juga penting, ternyata kerendahan hati itu bukan sekedar ulah kesalehan, bukan sekedar saya kemudian ya terima nasib, enggak, tapi hati yang selalu terarah pada orang lain. Maka ini ukuran kalau kita mau melihat diri kita juga apakah sudah cukup rendah hati atau tidak. Kalau cita-cita kita mengikuti Rasul Paulus menjadi pelayan yang rendah hati, apakah saya sudah cukup punya paham diri yang sehat dan berimbang? Apakah saya bisa mengendalikan hasrat dan kemauan saya dan hati saya terarah pada kebaikan orang? Kalau dalam pelayanan-pelayanan saya, yang saya cari adalah diri saya sendiri, ketenaran dan lain sebagainya, hati-hati. Berikutnya, Bapak Uskup ketika rekoleksi bersama kami, waktu itu saya masih pater, mengatakan begini, rendah hati itu bukan kamu mengecilkan diri, melainkan justru rendah hati itu bertumbuh menuju kepenuhan diri. Kenapa dia bicara begini? Karena beliau kemudian menjelaskan, mungkin juga sudah beberapa kali dalam forum ini disampaikan, rendah hati bahasa Latinnya itu humilis. Humilis berasal dari kata humus, dan humus itu artinya tanah yang subur. Di tanah yang subur itu tumbuh segala macam benih menuju kepenuhannya. Sama seperti diri kita dipanggil bertumbuh di tanah yang subur menuju kepenuhan diri. Artinya apa? Artinya semakin berisi, semakin rendah hati. Kita lihat tanaman-tanaman di sekitar kita. Padi, ini saya ngambil foto ini di Giri Sonta, Semarang, Ungaran. Di belakang itu, di komplek para Yesuit itu ada sawah. Ketika saya jalan-jalan di sawah itu, saya lihat padinya mulai berbulir. Menariknya adalah ini bulirnya belum utuh. Bulirnya masih cuma sedikit. Tapi lihat, meskipun cuma sedikit, bulirnya Ini Februari. itu siapa lagi ya? Meskipun cuma sedikit, bulirnya itu tetap saja padi itu sudah kemudian apa namanya merunduk. Meskipun masih sedikit bulirnya. Kita tahu nanti kalau ini cabang-cabangnya semua kemudian terisi, makin merunduk lagi. Makin berisi, makin merunduk. Lihat pohon-pohon yang ada di sekitar kita, pohon mangga, pohon rambutan, dan lain sebagainya. Ketika muncul buahnya, meskipun kecil saja, pasti dahannya akan mulai merunduk. Makin matang, makin merunduk. Maka saudari-saudara yang terkasih, alam saja makin berisi, makin rendah. Maka kita bisa mengingat bahwa semakin kita berisi, semakin rendah hati. Semakin hati kita terarah pada Tuhan, semakin enggak menjadi sombong dan merendahkan orang lain, semakin bisa mengisi hari-hari kita dengan bijaksana. Masalahnya inilah sebabnya kenapa saya memilih bacaan ini. Ada cerita di balik kisah ini. Saya menemukan bacaan ini mungkin bacaan yang sering kali kita dengar ya. Seringkali kita dengar, bisa jadi bukan hal baru. Tapi dalam suatu kesempatan ketika saya misa harian, saya duduk mendengarkan lektor, bacaan ini dibacakan, dan untuk beberapa hari saya itu pikir terus tentang bacaan ini. Dan ketika suatu saat saya diminta untuk mengisi sesi, yang saya pikir baik saya sampaikan bacaan ini. Maka saya sampaikan juga di tempat ini, semoga juga menjadi perhatian bagi kita semua.
Saudari-saudara yang terkasih bisa buka kitab suci masing-masing 1 Timotius 6 ayat 2b sampai 12. Kalau kita baca sekilas sendiri-sendiri mungkin ya udah nggak ada rasanya. Tapi kalau ini sekarang kita bahas lebih khusus, kita baca baik-baik, kita akan lihat bahwa hal-hal semacam ini perlu kita cermati. Bentar saya jalan-jalan dulu. Nah, oke. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semua ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain yang tidak seturut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Ini problem pertama dalam pelayanan kita, terutama di gereja. Kerap kali ketika kita masuk dalam pelayanan di gereja, entah sebagai apa, tapi terutama sebagai pengajar, orang yang biasa jadi fasilitator, godaan untuk menjadi pribadi yang berlagak tahu itu besar. Merasa bahwa ketika sudah ikut kursus ini, kursus itu, lalu merasa tahu segalanya dan orang lain itu lebih bodoh dari kita. Padahal perlu kita sadari bahwa pengetahuan kita itu nggak pernah lengkap. Dan di hadapan Tuhan kita itu nggak tahu apa-apa. Albert Einstein dalam buku yang tadi saya kutip, itu juga mengatakan, makin saya belajar, makin saya nggak ngerti apa-apa. Bahwa dunia ini sedemikian besar. Santo Thomas Aquinas di akhir hayatnya menyelesaikan melepas semua argumentasi-argumentasi teologisnya. Dan akhirnya dia hanya bisa berserah, Tuhan, saya tidak bisa memahami Engkau, tapi aku cinta padamu, aku tahu Engkau mengasihi aku. Kurang lebih seperti itu. Orang-orang besar itu saja sadar bahwa ketika makin dekat dengan Tuhan, kita itu makin sebenarnya nggak tahu apa-apa. Maka hati-hati kalau ada orang-orang yang kemudian bicara banyak tentang kitab suci terutama, lalu merasa seolah-olah tahu segalanya. Para ahli kitab suci yang belajar kitab suci pun nggak begitu. Mereka pasti tahu keterbatasan mereka di mana. Dan mereka menyampaikan tentu dengan penuh keyakinan apa yang mereka pelajari. Tapi tidak akan menutup kemungkinan akan ada hal-hal baru yang tersingkap dari tulisan suci ini. Kita cek juga diri kita. Kalau acara malam hari ini bekal, ya ini jadi bekal untuk kita melihat juga diri kita. Apakah kita itu berlagak tahu padahal nggak tahu apa-apa. Orang yang semacam ini nanti ujung-ujungnya seperti yang akan muncul berikutnya. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Saya itu khawatir betul. Kalau dalam kehidupan gereja kita berkomunitas, itu kan harapannya bisa hidup damai, bisa hidup baik-baik, saling mendukung, saling meneguhkan. Tapi itu nyatanya dalam komunitas kita tiap kali muncul hal-hal semacam ini. Berantem, percekcokan, tadi karena merasa diri lebih tahu dari yang lain, gak mau dengerin orang lain. Akhirnya apa saja jadi perkara. Lalu akhirnya kalau sudah begitu, bercekcok, berantem, silat lidah, cari alasan. Ujung-ujungnya rusaklah kita. Gosip misalkan. Sedih sih sebenarnya kalau kemudian di tengah kehidupan dimanapun lah, tidak hanya di gereja. Ketika ada satu peristiwa, lalu tidak diklarifikasi sungguh-sungguh, tapi kabar burung yang sudah tersebar kemana-mana. Itu korbannya, damage-nya, kerugiannya jauh lebih besar. Ada kemudian orang-orang yang sebenarnya nggak punya salah, tapi kemudian harus diberhentikan. Contoh paling baru misalkan video viral seorang penjaga di Plaza Indonesia itu. Videonya keburu viral dengan judul seorang penjaga menganiaya K9, anjing penjaga.
Padahal ketika video itu dilihat secara lebih seksama, si penjaga itu menghalau anjingnya supaya tidak bunuh kucing. Tapi sudah keburu kontrak kerja diputus, dia dipecat dan lain sebagainya. Lihat, akhirnya orang lain menderita. Karena tidak sungguh-sungguh ada klarifikasi, orang terlalu reaksi. Penyakit, mencari-cari soal, padahal sebenarnya bisa tidak. Maka kita lihat juga diri kita. Kita itu suka nyari-nyari soal, cari-cari masalah, ngeles terus atau tidak. Rasul Paulus mengingatkan Timotius, hati-hati dengan orang-orang yang seperti ini, dan hati-hati kamu jangan jadi seperti ini. Kenapa? Karena nanti merusak komunitas. Hanya menimbulkan dengki, cedera, fitnah, curiga, cekcok, dan lain sebagainya. Saudari-saudara yang terkasih, Rasul Paulus memang menegaskan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ibadah doa-doa kita itu pasti berguna untuk keselamatan kita. Rajin berdoa, saleh dengan macam-macam devosi perlu. Tapi kita lihat kembali apakah ibadah kita itu betul-betul terarah pada yang semestinya atau sekedar cari muka. Kalau tadi ada macam-macam kelakar di antara kita, ahli Taurat lah, orang Farisi. Untung nggak ada yang nyebut orang Saduki loh Bapak Ibu. Itu udah kelompok paling parah dalam kitab suci. Tapi mungkin itu bisa jadi cara kita melihat apakah sungguh ketika kita masuk dalam komunitas yang mendalami kitab suci tiap-tiap minggu ini, kita sungguh menjadi rasul-rasul kitab suci, seperti judulnya seksi kerasulan kitab suci, atau masih ada hal-hal yang perlu kita akui, kita perlu banyak bertobat. Berikutnya, di antara kita mungkin ada yang seperti ini. Dan ini disampaikan Paulus kepada Timotius. Hati-hati. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ketika kita kemudian, kalau di sini dikatakan ingin kaya, itu bukan sekedar kaya akan materi, uang, tapi juga bisa jadi perhatian. Bisa jadi kekayaan afeksi, mencari panggung dan tepuk tangan, mencari pengakuan, bisa sampai ke arah sana. Dan ketika ini yang mendorong kita, yakinlah bahwa kita sebenarnya masuk dalam jerat nafsu yang hampa, kosong, pelayanan apapun percuma, gak ada buahnya. Maka hati-hati sekali lagi, kita lihat diri kita lihat komunitas kita. Tidak harus saling menyalahkan, tapi waspada dengan bahaya ini. Silat lidah, percekcokan, sok tahu, dan lain sebagainya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saya sebagai imam muda, tugas di Kelapa Gading, saya sadar betul kalau dikasih stipendium sama umat itu umumnya jumlahnya itu wow. Tapi ketika dapat stipendium itu jadi cita-cita, saya pun harus hati-hati karena saya sudah pelit. Saya perlu sadar bahwa pelayanan saya itu bukan diukur oleh stipendium atau saya dapat honor berapa. Tapi karena saya seorang imam, tugasnya melayani umat. Maka hati-hati juga dengan hal ini. Para pewarta biasanya kalau sudah ngisi PI, ngisi pengajaran itu, terima kasih, dikasih amplop. Semoga itu tidak jadi, kerinduan, sesuatu yang menjadi motivasi. Itu hanya efek samping. Ada ya syukur, nggak ada ya nggak ada rasa apa-apa juga. Saya hanya khawatir, kemudian kalau misalkan
di mana-mana. Setiap pelayanan diukur dengan honorarium, stipendium, atau iuras tole. Pelayanan saya sebagai imam itu seperti penjual jasa aja, habis dipakai terus dibayar. Ini kejadian, sebenarnya ini sebuah mungkin nggak bermaksud demikian, tapi buat saya nggak pas. Misalkan setelah upacara pemberkatan pernikahan, foto-foto, lalu kemudian secara tergesa-gesa, entah orang tuanya, entah mempelainya itu ngeluarin angpau di tengah, di depan umat itu langsung ngasih saya. Saya itu kaget, terkejut, dan saya nggak mau terima kalau diberikannya di dalam gereja seperti itu. Bukan karena saya tidak mau terima ucapan terima kasih persembahan dari umat itu, tapi karena itu menjadi sesuatu yang nggak enak dilihat, dan kalau kemudian terus berlanjut jadi budaya, pengaruhnya besar. Seolah-olah pelayanan seorang imam, misa itu adalah juga tergantung bayaran. Khawatir saya kalau semakin banyak orang yang berani ngomong begini ke saya. Ini kejadian. Romo mau dibayar berapa supaya misa sama saya? Itu kejadian. Maka semoga dalam pelayanan kita hal semacam ini tidak terjadi dan kita sendiri tidak terjebak dengan jerat materi itu. Selanjutnya, ini adalah kata-kata motivasi Rasul Paulus. Biasa Rasul Paulus itu selalu mengungkapkan tantangannya apa, tapi kemudian diakhiri dengan sebuah harapan. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Kita perlu ingat bahwa ketika kita dibaptis, kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Maka apa yang kita buat terarah pada Dia. Kita boleh bersaing, berlomba dalam iman. Kita bersaing, berlomba siapa lebih rendah hati di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Kita kejar keadilan, kejar berbuat baik, ibadah yang baik, setia, kasih, sabar, dan ini yang seringkali lupa, kelembutan. Dalam pelayanan, dalam kehidupan rohani, kelembutan itu perlu. Bukan kelembekan ya Bapak Ibu, tapi kelembutan. Artinya apa? Tidak semuanya itu dipaksakan. Kita cari jalan-jalan yang baik, dikomunikasikan dengan baik. Yang salah kita peringatkan dengan kata-kata yang baik, bukan dituding dan dihakimi. Yang berhasil kita beri apresiasi yang tulus tanpa ada rasa iri hati. Karena orang mau berjuang menjadi berhasil pun pasti berusaha keras. Jangan kemudian karena iri hati hilang kelembutan kita. Kelembutan ini juga soal ketulusan, bukan nyinyir, bukan nyindir. Kalau memuji, puji dengan tulus, bukan sebagai sebuah sindiran. Hanya dengan cara-cara demikian kita bisa membangun komunitas yang sehat, komunitas yang baik, komunitas yang semakin terarah pada Tuhan. Perlu tegas, iya, tetap perlu tegas. Tapi sebuah ketegasan juga bisa lembut. Berikutnya, maka mungkin baik kalau kita renungkan sama-sama apa saja hambatanku untuk menjadi rendah hati. Menjadi pelayan yang rendah hati, kita berkaca dari teks yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Wejangan yang dia sampaikan, peringatan dan harapan yang tadi sudah kita baca sama-sama. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, saya mau masuk ke hal ini sambil kita merenungkan apa yang mungkin menjadi hambatan bagi kita. Ada satu istilah menarik, peacocking. Peacock itu burung merak. Burung merak itu kan indah ya, bisa mekar ekornya warna-warni. Foto ini saya ambil ketika saya jalan-jalan di Taman Mini. Ada burung merak yang mendekati saya foto close up. Bulunya itu indah sekali.
Tapi kita perlu ingat, merak itu sebangsa ayam yang nggak bisa terbang jauh. Dia indah, tapi kemudian nggak bisa terbang jauh. Kenapa? Karena berat hiasan. Tidak ada salahnya dengan burung merak. Dia sesuatu yang indah. Tapi kemudian kita bisa lihat sebagai lambang diri kita. Dalam buku Humble tadi, istilah ini dipakai untuk menunjukkan sebuah fenomena. Ketika kita pamer, ketika kita menjadi narsis, menjadi merasa diri paling benar, itu sebenarnya di balik itu ada sesuatu yang sangat tidak benar, sangat tidak sehat. Apa? Merasa diri tidak berharga, minder. Dan karena rasa kecil itu, maka ketika ada kesempatan kita membesarkan diri dan merendahkan orang lain. Padahal sekali lagi sama seperti merak nggak bisa terbang jauh. Suaranya juga cuma nggak ada indahnya. Suaranya keras hanya untuk menakut-nakuti. Keindahannya hanya untuk dipamerkan, tapi kalau ada macan datang habis sudah. Karena dia sebangsa ayam. Lain halnya dengan burung elang, burung walet yang bisa terbang dan menjadikan langit itu rumahnya. Maka merak kerap kali jadi lambang kesombongan, lambang pamer, glamor, flamboyan, iya, tapi juga kelembekan dan kelemahan. Maka mari kita lihat apakah ada hambatan-hambatan yang ada di hadapan kita membuat kita tidak rendah hati ketika melayani Tuhan, melayani sesama, memperlakukan orang lain. Apakah kita menjadi sombong? Dan apa yang kita sombongkan? Sombong itu lawan kerendahan hati. Rasa bangga itu bukan lawan kerendahan hati. Kadang kita perlu berbangga, dan bangga itu menjadi perwujudan kerendahan hati. Bangga dengan orang-orang di sekitar kita yang kita kenal, bahwa kita bantu dan akhirnya bisa berhasil, kita banggakan orang itu. Kita bangga bisa berbuat baik, bersyukur karena Tuhan menggunakan kita. Iya, tapi menjadi sombong, jangan. Apakah karena pengalaman, karena umur, pangkat, kekayaan, kekuasaan, posisi, backingan kita, lalu kita jadi sombong? Kalau itu semua yang menjadi ukuran keberhargaan diri kita, maka yang tadi dikatakan itu terbukti. Kita pamer, kita menindas orang lain, tidak bisa rendah hati, justru karena rendah diri. Karena kita minder. Sombong itu tanda orang minder. Bahasa lain dari sombong, bahasa Inggrisnya adalah arrogance. Sementara kalau pride itu lebih ke arah bangga. Memang kalau dalam bahasa Inggris, 7 deadly sins, 7 dosa pokok yang dipakai kata pride, bangga. Tapi sebenarnya isinya terkait arogansi, arrogance, kesombongan. Arahnya selalu pada diri saya saja. Saya lebih, pokoknya saya. Nggak ada itu untuk mendengarkan orang lain. Saudari-saudara, sedikit tips mungkin yang bisa kita lihat. Relasi yang rendah hati itu kayak apa? Relasi yang rendah hati. Kenapa disebut relasi? Karena kerendahan hati itu bukan sekedar saya jadi rendah hati. Seperti yang tadi dikatakan di awal, bukan sekedar saya yang kemudian bisa hidup baik, tapi hati saya terarah pada orang lain. Maka relasi yang rendah hati selalu dilandasi dengan selfishness. Selfishness. Oh maaf, ini maksudnya yang di sebelah kiri itu yang bukan rendah hati, yang di sebelah kanan itu yang rendah hati. Kalau relasi-relasi yang tidak setara, tidak seimbang, saling menjatuhkan itu yang sebelah kiri. Ada pusat pada diri sendiri, membuat relasi kita merasa tidak aman, terancam, selalu curiga. Ada konflik-konflik yang nggak perlu, yang merusak dan tidak membangun, dan kita tidak berkembang kemana-mana. Stagnation. Tapi kalau kita landasi relasi kita dalam kerendahan hati, kita akan melihat, kita akan memutuskan segala sesuatu dengan memandang juga kebaikan bersama. Kita akan mengedepankan rasa aman, damai, tentram dalam komunitas.
Kita hadir bagi orang lain bukan sebagai ancaman, bukan sebagai orang yang menakutkan. Kan ada tuh orang-orang yang kalau kita lihat mukanya aja, aduh langsung takut, langsung sebel, langsung aduh ada dia lagi, aduh, aduh. Nah itu hati-hati. Jangan-jangan relasinya tidak dilandaskan pada sebuah kerendahan hati. Konflik tetap ada, perdebatan, diskusi, tukar pikiran perlu. Tapi bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk saling menumbuhkan, menyehatkan, menyempurnakan. Itulah sebabnya relasi yang rendah hati ujung-ujungnya sebuah pertumbuhan dan perubahan menuju kesempurnaan. Relasi yang rendah hati itu sekaligus menyadari dan memahami keperluan setiap pihak, dilandasi rasa percaya, keterbukaan, otentik, tulus mencari kedekatan, terbuka dan bertumbuh serta beradaptasi pada perubahan. Kalau kita tidak bisa berubah, kita merasa diri cukup dan tidak mau belajar, saya mau katakan itu adalah awal kematian kita. Pembusukan dimulai ketika kita tidak merasa perlu belajar, ketika kita merasa sudah cukup yang saya punya, dah selesai sudah. Pelan-pelan busuk, mati. Ini kita lewatkan, maka saudari-saudara yang terkasih yang bisa saya sampaikan sekali lagi. Sikap rendah hati itu dituntut oleh Paulus kepada Timotius. Sikap rendah hati itu dia sampaikan dengan macam-macam tantangan, tapi sekaligus wejangan, petuah yang kita bisa baca dalam 2 surat Timotius itu. Silahkan nanti dibaca masing-masing dan temukan mana yang berkesan dan cocok untuk kehidupan kita. Membaca kitab suci, membaca surat-surat suci itu bukan sekedar kita mencari tahu maksudnya apa. Tapi seperti Paulus sendiri menulis pasti berharap tulisan ini berdampak dalam kehidupan para pembacanya. Mari kita baca. Kita jadikan diri kita Timotius kecil di hadapan Paulus. Surat ini ditujukan pada kita. Bukan untuk dipelajari, tapi untuk dibaca, didengarkan, dan dilaksanakan. Semoga ini menjadi harapan kita bersama, dan pada akhirnya kita boleh juga berharap komunitas kita jadi semakin baik, komunitas kita makin bertumbuh, berkembang seturut kehendak Tuhan. Berkah dalam. Begitu dari saya. Nah, sekarang bagaimana? Oke. Ini nih kebiasaan kalau saya udah jarang pakai Zoom, saya mau nutupnya aja bingung mau lewat mana. Bentar ya Bapak Ibu. Iya, Romo. Hmm. Atau bisa Bu Eti bantu saya di close gitu, stop sharing bisa nggak? Oh, ya. Ini mesti Rosita yang itu, Romo. Atau Pak Santoso bisa bantu klik. Iya. Pak Orang Santoso. stop sharing aja mau Oke. stop sharing gitu. Ya, Gimana kan di caranya situ ya? ada stop sharing, Romo. Di sebelah mana ya? Saya ini, nah ini saya kan diajarin nih, saya gaptek nih kalau oh ini sebentar. Oke, Ya, nah Sudah, Romo. terima kasih Bapak Ibu. Iya. Dari saya itu dulu. Terima kasih banyak, mungkin bisa sharing, ada tanggapan, silakan. Baik, Romo. Terima kasih sekali. Malam ini betul-betul bagi saya suatu pencerahan dan wejangan terutama buat saya sendiri bahwa eh, poin yang rendah hati itu betul-betul eh, bagi saya harus mengendalikan ego saya untuk supaya tidak melukai, menyakiti hati orang dan selanjutnya memberikan efek yang buruk. Ya, terima kasih sekali Romo untuk pencerahannya. Bapak Ibu, silakan yang masih ingin bertanya ataupun memberikan sharing-sharingnya. Kita semua terbuka ya Romo. Silakan Bapak Ibu. Nah, catatan sedikit saja, Bapak Ibu nggak usah dipaksa kalau memang nggak ada dan ternyata Ya, bahan ini itu lebih cocok kita renungkan pribadi juga nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang mau berbagi, berkeluh kesah, tapi jangan banyak-banyak keluh kesahnya, gitu ya.
Semoga bisa saling meneguhkan. Seperti Rasul Paulus deh kita. Kita punya tantangan tapi harapannya apa? Itu yang harus disampaikan. Ya, ya. Silakan Bapak Ibu. Romo, kemarin itu kami mendengarkan rekoleksi yang dari Bapak Uskup Kardinal Suharyo yang di Keramat ya Romo ya, bahwa kerendahan hati itu memang betul sangat diperlukan. Seperti Bapak Paus kita, Paus Fransiskus itu bagaimana bukan dibandingkan tapi disejajarkan dengan seorang Fransiskus dari Asisi. Itu sangat-sangat ditekankan bagaimana humility, persahabatan itu yang membuat seorang Paus Fransiskus itu dapat mengalami, mengelola bagaimana dia dibully, dia diisolir, bahkan dipecat dari kepemimpinannya. Tapi toh beliau tetap teguh dan setia dalam iman sehingga akhirnya terpilihlah menjadi seorang paus yang sekarang. Itu Romo sedikit saja. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan sharing ataupun peneguhan lain ya. Bapak Uskup juga pasti cerita bahwa kerendahan hati Yesus itu dikaitkan dengan peristiwa pembasuhan kaki ya Bu ya. Orang yang Ya, rendah hati seperti Yesus itu bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar, di luar kebiasaan. Sebagai pribadi yang demikian rendah hati, terarah pada Tuhan, halo, ya, terarah pada Tuhan, dia bisa melihat kebutuhan dan cara-cara kreatif untuk menuntun murid-muridnya. Maka hmm, peristiwa pembasuhan kaki itu menjadi bukti kerendahan hati Yesus bukan sekedar karena dia merendahkan diri di hadapan murid itu. Tapi karena dia ya, sebagai seorang guru, kemudian membuat sesuatu yang lain dari kebiasaan zaman itu. Karena kerendahan hatinya dia melakukan itu. Begitu. ya. Seperti juga Mother Teresa ya Romo ya, sudah memberikan semacam bukan rumusan ya apa itu pokoknya tips-tips bagaimana mencapai kerendahan hati. Tetapi sebagai misalnya Santa Teresa dari Lisieux Romo ya, kan Santa ini seorang yang masih remaja, masih muda sekali, tapi eh, hanya dengan jalan-jalan kecil, perbuatan sederhana, tapi bisa menjadi seorang santa itu di mana letak ininya ya Romo? Di Sampai mana diangkat apanya, menjadi Bu? seorang santa. Dia diangkat menjadi seorang santa loh. Padahal dia tidak melakukan Oh, perbuatan besar yang iya. spektakuler seperti itu Romo. Ya, kalau titiknya di mana, saya yakin itu bukan sebuah satu titik yang berhenti di situ, tapi ketika hidupnya menjadi tuntas lewat kematian, orang bisa menyimpulkan bahwa dia itu pribadi yang bukan sekedar orang baik, tapi betul suci. Karena hidupnya terarah pada Tuhan, tapi juga sekaligus dampaknya terasa untuk orang-orang di sekitarnya. Orang dinyatakan Mm-mm. menjadi kudus itu bukan karena kemudian hanya semata-mata karena dia mengabdi Tuhan, tapi karena cintanya itu, karena dia serupa dengan Kristus. Begitu Ibu. Jadi jalan yang Terus, disampaikan Paulus kepada Timotius itu juga dalam rangka itu. Menjadi serupa, makin mirip dengan Yesus. Termasuk dalam hidup oh, itu. komunitas. Iya, ya, itu intinya ya Romo ya. Hmm. Baik Romo, terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang masih ingin bertanya. Kalau nggak ada, nggak usah dipaksa, Bu. Betul Romo. Ya, 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 betul. Mungkin sudah sangat terpesona dengan apa yang tadi sudah Romo sampaikan.
itu sudah sangat mengenal loh Romo. Wejangan-wejangan Timotius kepada Timotius dari Paulus. Ya, pesan saya sih hanya kalau kita baca surat-surat yang ditujukan pada personal-personal itu, ketika kita baca surat-surat itu kan Paulus menyampaikan sesuatu pada seseorang. Maka Hmm, bagus juga kalau kita tempatkan diri kita sebagai pembaca surat. Orang yang dikirimin ya, surat itu baca begitu rasanya seperti apa. Nggak usah diteliti macam-macam dulu deh. Tapi baca, kita pahami sebenarnya keprihatinan Paulus itu apa. Sehingga dengan ya, begitu hmm, berbuah buat diri kita. Menjadi bekal untuk kita. ya, ya. Jangan malah jadi ditafsirkan, esegit segala macam dalam-dalam ya Romo. Pusing. Itu nanti urusan mereka yang belajar kitab suci nanti membantu kita. Kita itu prosesnya adalah bertanya boleh, tapi kemudian yang paling penting itu yang mereka sudah teliti, hasil studi mereka itu juga berguna nggak buat kita memahami sabda Tuhan. Belajar Hmm, jauh-jauh, belajar tinggi-tinggi, terus jadi sombong sekali lagi, hati-hati. ya, ya, Itu. betul Romo. Ya, Romo, Ya, luar Bu. luar biasa ya Romo ya pemaparannya. Tapi saya ada tergelitik nih Romo. Paulus pernah menyombongkan diri juga kan Romo. Betul. Saya lebih hebat dari kalian. Saya lebih hebat dari yang lain. Itu maksudnya apa ya Romo? Nah, Bu, kita lihat sendiri akhirnya dalam diri Paulus ada proses. Di satu surat, dia sebenarnya mungkin nggak bermaksud untuk menyombongkan diri, tapi akhirnya ungkapannya jadi sombong begitu ya. Dia hanya mau menyampaikan ini loh, saya itu juga dipakai Tuhan. Tolong terima saya. Kita lihat bahwa ketika prosesnya begitu pun ada kesombongan di sana, dan akhirnya ujung-ujungnya adalah dia kan mengatakan, saya yang paling hina di antara para rasul yang lain. Tapi saya yang paling dipakai Tuhan. Awalnya kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya dia menyadari bahwa hal-hal semacam itu, saya itu nggak gitu paham urutannya. Sampai akhirnya dia itu menyadari bahwa yang macam-macam kayak gitu nggak penting. Kenapa dia jadi begitu? Karena di awal-awal masa perutusannya, masa pewartaannya, banyak orang nggak percaya dengan dia. Sehingga dia merasa perlu untuk membela diri. Membela diri, menyatakan bahwa yang saya katakan ini benar loh. Kenapa begitu? Karena saya ngalamin ini datang dari Tuhan, bukan dari yang lain. Tapi kemudian makin berjalannya waktu dia makin sadar perkara diterima, nggak diterima, perkara sayanya diterima apa enggak, itu bukan sesuatu yang penting. Sampai akhirnya titik sampainya Paulus, itu kan Galatia 2 ayat 20. Tetapi aku hidup, tapi bukan aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam diri. Terserah Tuhan mau pakai saya kayak apa, mau dianggap apa enggak. Pokoknya saya jadi alat Tuhan. Maka Rasul Paulus itu sendiri berproses dalam kerendahan hati. Aku melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kalau saya tidak keliru, itu disampaikan di awal-awal pewartaan Rasul Paulus. Dan itu artinya apa? Itu pun masih proses pembelaan diri supaya dia itu pewartaannya diterima. Tapi dia sudah sadar, kerendahan hati itu perlu dan dia berproses di sana. Begitu Bu Rosita yang bisa saya tanggapi ya Bu. Aku lebih lagi. Aku orang Farisi apa semua dia sombongkan. Tapi nanti ujung-ujungnya ya akhirnya ya saya ya kayak semua itu juga nggak ada gunanya dia bilang begitu. Yang penting Kristus hidup dalam diriku. Romo, saya boleh nambah dikit, Romo. Bukan nambah nih, sorry. Pemikiran saya. Ta- Tadi maaf, saya keluar sebentar, nggak tahu di tengahnya apa. Cuma saya punya pemikiran begini, Romo. Yesus sendiri sebenarnya sudah memberi tools untuk bisa berbuat rendah hati. Bahkan Yesus memberikan sakramen, yaitu sakramen rekonsiliasi.
Lah, untuk bisa nerima rekonsiliasi, kita harus punya rasa rendah hati. Rendah hati kepada siapapun, mengakui semua yang kita berbuat salah ataupun menyalahi orang, menyakiti orang. Itu Yesus memberi sendiri sakramen, yaitu sakramen rekonsiliasi. Bisa begitu nggak, Romo? Iya Pak, setuju. Itu menjadi sarana kita rendah hati. Tapi karena sakramen, itu kan cara Tuhan supaya kita selamat ya Pak ya. Kita rendah hati di hadapan Tuhan mungkin lebih gampang daripada rendah hati di hadapan sesama. Karena kita tahu di hadapan Tuhan kita nggak buat apa-apa. Maka yang namanya pertobatan, sakramen rekonsiliasi, sebenarnya nggak berhenti hanya kita bersyukur atas pengampunan, lalu kemudian kita merasa diri bersih. Karena kalau udah begitu bisa jadi sombong lagi. Tapi pertobatan itu mesti nyata. Ada penitensi yang kita buat, dan penitensi itu bukan sekedar daftar denda dosa, tapi betul-betul sebuah laku tapa, tindakan perubahan diri. Menjadi rendah hati di hadapan sesama. Di hadapan orang-orang yang jelas-jelas mungkin secara pengalaman, itu ya nggak seperti kita. Secara usia, secara pengetahuan mungkin tidak seperti kita. Tapi bagaimana kita mau membawakan diri sama-sama, apa namanya, mendengarkan, bertukar pikiran, saling memperkaya. Itu yang saya rasa juga penting. Jadi setuju Pak, Yesus sendiri memberikan sarana itu buat kita lewat gereja, tapi sakramen rekonsiliasi itu nggak berhenti di ruang pengakuan. Justru tantangannya itu setelah keluar dari ruang pengakuan. Bisa nggak rendah hati di hadapan sesama? Begitu ya Pak ya, terima kasih banyak. Ya, Romo, maksud saya bukan kita ngakui salah terhadap Tuhan. Kita juga mengakui dengan rendah hati, mungkin menyakiti sesama, baik sengaja nggak sengaja, baik Ya, kita tahu atau nggak tahu. Itu juga rendah hati untuk mengakui bahwa kita juga, aduh, saya salah sih, saya ya, eh, itu antara lain itu. ya. Makasih, Betul Romo. Pak, makasih. Cuma catatan saya tadi Pak, kita ngaku di depan Tuhan, aduh saya udah buat salah, iya. Tapi kadang-kadang mau minta maaf sama orang yang kita buat salah itu kan tantangan lain lagi. Maka itu yang juga perlu jadi catatan. Terima kasih ya Pak ya. Betul. Ya, betul. Silakan Bapak Ibu yang dari luar paroki Yakobus, paroki Kelapa Gading juga dipersilahkan, monggo. Saya mau bertanya satu lagi nih, Romo. Boleh ya, Romo? Silakan Ibu, boleh. Gini, Romo. Rendah hati memang nggak mudah ya, Romo ya. Tapi kalau kita dalam memimpin satu komunitas atau memimpin satu perusahaan, kita perlu rendah hati, tapi tetap mesti berprinsip kan, Romo? Betul. Ya kan? Seperti Paus Fransiskus. Saya lihatnya dia rendah hati, dia bisa membasuh kaki para narapidana, tapi dia prinsip dia pegang kuat loh, Romo. Ya kan? Dengan segala kontroversialnya dia tetap melangkah. Itu apakah jadi rancu loh, Romo? Kalau kita rendah hati sampai prinsip kita gadaikan, itu salah juga ya, Romo. Gimana coba, Romo? Ya, tentu itu kan artinya rendah hati yang kita pahami itu maksudnya gimana? Apakah dengan rendah hati itu artinya kompromi, cincai, begitu kan nggak juga, Bu. Karena tadi prinsipnya adalah menjadi semakin rendah hati itu semakin menjadi pribadi yang utuh. Jadi pribadi yang utuh itu tahu mana yang benar, mana yang salah, dan berani menanggung resiko kalau mau membela kebenaran. Yang sering jadi problem adalah cara. Itu katanya. Pintar juga aku lagi masuk kemet. Kemarin Iya, Paus bocor. Fransiskus itu punya cara-cara secara simbolik menunjukkan kerendahan hati. Tapi hati-hati, bukan hanya terjebak di situ kerendahan hati itu. Itu hanya simbol-simbol, cara-cara yang dia gunakan untuk menyatakan sebuah pesan yang dibalik itu justru membuat kontroversi banyak hal.
Kerendahan hatinya itu adalah ketika akal, budi, perasaannya semua itu tetap taat pada Tuhan. Dan taat pada Tuhan itu kerap kali mendatangkan tantangan. Yang jadi problem adalah cara. Seringkali cara kita memimpin, cara kita mengambil keputusan. Nah, itu harus dilihat kasus per kasus, mana yang cocok, mana yang nggak cocok. Mendengarkan orang lain perlu, tapi sampai pada sebuah keputusan, tetap harus ada ketegasan di sana. Dengan keputusan yang kemudian dipertimbangkan baik-baik, bukan hanya maunya saya, tapi terarah pada kebaikan bersama. Kalau ada relasi sama-sama rendah hati di sana, saya yakin arahnya seperti itu. Seperti yang tadi saya jelaskan di bagian akhir, relasi kerendahan hati itu ujung-ujungnya pertumbuhan bersama. Begitu ya, Bu. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih. Bapak Ibu silakan, mumpung ada Romo Bernard nih, Romo Bernard super sibuk sudah mau hadir di sini. Cepat kalau mau bertanya. Silakan. Romo, saya boleh tanya, Romo. Ya, Pak. Eh, Halangan apa yang menjadikan kita tidak rendah hati? Mungkin banyak halangan. Oh ya, Pak, tadi mungkin pas Bapak lagi keluar itu saya sampaikan, terutama itu soal kesombongan, tapi juga rendah diri, minder, merasa diri nggak berarti. Rendah hati, rendah diri tentu beda. Eh, Orang yang minder, orang yang kemudian merasa diri nggak cukup baik, nggak bisa bersyukur dengan apa yang dia punya. Nah, itu dia. Nanti ketika ada satu kesempatan dia suka jadi pamer, kemudian apa namanya? Kalau dia punya kekuatan, dia nindas orang lain. Nah, itu hambatannya di situ. Seringkali soal diri kita yang tidak merasa cukup bersyukur dengan apa yang kita punya. Tapi orang-orang yang merasa cukup bisa bersyukur dengan berkat-berkat yang diterima, biasanya lebih gampang untuk menjadi orang rendah hati. Nggak sombong, nggak merasa diri lebih dari yang lain. Nggak merasa lebih pinter, nggak mencari penghormatan. Seperti itu, Pak. Ya, makasih Romo. Mungkin Kasih maaf tadi saya apa? lagi keluar. Gitu. Romo, kalau di dalam komunitas, kadang-kadang kan ada yang istilahnya post power syndrome ya Romo. Jadi ketika sudah ini kan jadi akhirnya kan terus menimbulkan konflik untuk diri dia sendiri Romo. Bagaimana caranya ya Romo mengatasi supaya eh, ketika sudah ya harus menyadari lah sudah nggak mampu, tapi kan masih mau tetap eksis Romo. Gimana tuh? Ya, susah itu kalau udah kayak begitu. Karena kan yang namanya rendah hati mulai dengan diri sendiri ya, Bu. Kita hanya bisa mengingatkan, dan kita juga perlu rendah hati. Tugas kita mengingatkan. Kalau ternyata dia masih sukar, perlu ketegasan, kita ambil sikap. Kalau dia kemudian sakit hati, Nah itu Romo. nah ya itu konsekuensi dari sebuah keputusan. Yang penting maksud kita itu objektif, kita lepas bebas. Kalau kita mau menyatakan apa yang benar, udah bahwa kemudian orang ada yang tidak suka pada kita, membenci kita, yaitu perkara dia. Para Romo itu selalu mengingatkan pada saya jangan terlalu baper. Karena kadang kalau baper kita jadi tidak mudah untuk mengambil keputusan yang tepat. Takut dibenci, takut ini dan Hmm. itu. Lihat Paulus, lihat Yesus. Mereka menyatakan kebenaran dan ujung-ujungnya dibenci. Tapi bukan berarti kemudian mereka tidak rendah hati, kan? Tapi justru mereka menyatakan kerendahan hati mereka lewat sikap-sikap yang benar dan bijaksana itu. Gampang sih ngomongnya, Bu, tapi nanti kalau pas melaksanakan itu makan hati betul. Iya Dan Romo. semoga ya nggak ada cara lain kita panggul salib kita itu dengan tekun dan setia.
Kita hanya bisa berharap orang itu bertobat cepat-cepat. Nah, jangan sampai disentil sama Tuhan dulu, jadi nggak berdaya, baru bertobat. Ya. Tuh, jadi ya udah Bu, kalau ketemu orang-orang seperti itu ya udahlah, biarkan dulu ya. Mereka merindukan tempat, kecuali mereka Iya, sudah bikin onar, bikin perkara kacau, baru kita ambil keputusan tegas. Itu iya, terjadi di banyak paroki. Aktivis paroki itu kemudian merasa nyaman di posisinya masing-masing. Punya alasan nggak ada regenerasi, nggak ada yang mau. Padahal yang bikin nggak ada yang mau itu dia. Karena dia terlalu dominan misalkan. Sehingga calon-calon yang lain jadi takut dan jadi malas untuk ikut bergabung dalam pelayanan. Banyak orang muda, banyak teman-teman anak-anak itu juga malas ke gereja. Kenapa? Karena orang tuanya itu terlalu dominan. Tidak memberikan ruang dan penjelasan kenapa doa, kenapa iman itu penting. Yang ada dituntut kamu harus ke gereja, nggak ke gereja kamu anak jahat, dituding-tuding terus. Kalau nanti berbuat salah ditunjuk-tunjuk, tapi nggak pernah dijelasin itu dosa kenapa dan lain sebagainya. Jadi pengajar, jadi katekis itu apalagi. Kalau udah nyaman, merasa diri lebih, ngajar sana, ngajar sini, terus dikasih masukan ini itu nggak mau. Nah itu dosanya lebih berat itu. Ngajarin iman keliru, malah bikin itu. Nanti kayak orang-orang Farisi ahli Taurat itu yang dikecam sama Yesus. Kamu itu membuat orang-orang itu jadi lebih jahat dari kamu. Itu kan, jadi hati-hati. Para Bapak Ibu yang mungkin jadi ahli Taurat dan orang Farisi di ruangan ini, bertobatlah segera. amin. Terima kasih Romo. Ini ada yang bertanya nih, Pak Santoso bisa bacakan Pak San? Ya, ini Oke. Romo. Selamat malam Romo. Mau bertanya mengenai ada istilah melakukan hal yang baik belum tentu benar. Hmm. Bukan hal yang benar pasti baik. Hmm. Terkait istilah tersebut, hubungannya dengan rendah hati bagaimana ya Romo? Oke, baik. Terima Ya, kasih. Ya, Bapak Ibu, benar dan baik. Kalau dalam tradisi abad pertengahan, filsafat skolastik itu ada kategorinya 3. Bonum, verum, pulcrum. Baik, benar, indah. Kalau 3 hal ini dipenuhi, maka kita bisa mengatakan sebuah tindakan itu tepat. Kalau baik doang, nggak cukup. Benar doang bisa kemudian bikin perkara baru. Indah doang bisa nggak ada gunanya. Maka eh, apa yang baik belum tentu benar ketika ya kita cuma mau baik-baikin orang misalkan. Melakukan tindakan baik, kasihan, kasihan, cuma karena kasihan doang. Tapi tidak berpikir juga lalu buahnya apa. Tentu ini nggak bisa sesederhana saya ungkapkan begitu, tapi setidaknya kita bisa lihat kasus per kasus. Kebaikan dan kebenaran itu biasanya tidak bertentangan. Kalau kita masih membeda-bedakan apa yang baik, apa yang benar, nah itu mungkin ya kita perlu lihat lagi lebih lanjut. Saya makin ke sini semakin percaya bahwa apa yang benar itu pasti baik, dan yang baik itu mestinya benar. Hanya kemudian definisi cara kita memahami kebaikan dan kebenaran kerap kali nggak lengkap misalkan, atau ya baiknya kita itu tadi ya kasihan, cuma supaya jaga hubungan baik, terus memberi suap, ya ini buat jaga relasi lah gitu misalkan, itu kan juga nggak baik, nggak benar maksud saya. Baik mungkin tapi nggak benar. Caranya mungkin indah, dikasih parcel dan lain sebagainya, membuat sama-sama senang senyum, tapi di balik itu kriteria 3 ini tidak terpenuhi. Dan saya yakin proses menuju kerendahan hati ada kaitannya dengan hal-hal itu. Ketika kita mau belajar terus-menerus jadi baik, benar, dan mencari cara-cara yang indah dan tepat, di sana juga lama-lama ada kerendahan hati.
Karena yang ngomongin soal kebaikan, kebenaran, kalau hati kita sendiri nggak siap, hati kita tidak punya keterbukaan, kita nggak ngerti juga yang benar apa, yang baik itu apa. Baiknya baik saya doang, itu pun juga belum tentu benar. Misalkan begitu. Ketika saya melihat, oh ya saya berjudi baik karena saya dapat uang, kan nggak benar. Misalkan begitu. Begitu ya, itu yang bisa saya tanggapi. Tapi ini sebuah perjalanan pribadi di dalam batin, pergulatan yang harus dijalani dengan tekun. Syukur kalau ada sahabat rohani, punya teman-teman diskusi yang bisa juga memperkaya. Itu yang bisa saya sampaikan. Romo tambah satu lagi, berguna bagi sesama. Makasih Romo. Ya Pak. Baik, benar, dan berguna bagi sesama. Mungkin cukup Bu, kalau memang nggak ada lagi. Semoga bekal hari ini bisa dibawa, dicecap-cecap. Tapi yang paling penting surat itu dibaca seperti kita terima surat begitu, supaya ada dampaknya buat kita. Betul, Romo. Supaya sering-sering diingatkan kita ya, Romo. Jangan cuma dibaca terus lupa. Baik, Bapak Ibu, kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Romo Bernard bahwa malam ini sungguh kita diberikan wejangan dan pencerahan yang sangat-sangat berarti buat perjalanan hidup kita, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga maupun di dalam kita berkomunitas. Untuk itu, kita akan tutup pertemuan ini. Mohon Pak San untuk foto bersama dulu sebelum kita tutup dengan doa. Ya, Terima kasih Pak San. ya Terima kasih sama-sama. Bapak Ibu semuanya yang telah hadir malam ini. Semoga minggu depan tidak lupa untuk juga membawa teman-teman untuk kita tetap mendengarkan, merenungkan sabda Tuhan lewat bekal, lewat Zoom Kerasulan Kitab Suci Paroki Kelapa Gading. Ibu Lydia boleh minta tolong tutup untuk nanti minta berkat dari Tuhan lewat Romo Bernard. Oke Bu, selamat malam Romo, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Malam hari ini kita tutup dengan doa penutup bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, kami mengucapkan syukur kepadamu atas penyertaan yang kau berikan kepada kami dari pagi hingga malam hari ini. Ya Bapa, terima kasih juga untuk hari ini kami dapat hadir dalam kegiatan bekal malam hari ini. Kami juga bersyukur atas setiap pernyataan, inspirasi, dan hikmat yang telah kami terima dari Romo Bernard. Ya Bapa, Engkau adalah sumber kebijaksanaan bagi kami, agar senantiasa bertindak sesuai dengan kehendak-Mu, dan jadikanlah kami alat kasih dan damai-Mu, yang penuh dengan kerendahan hati di setiap kegiatan pelayanan kami dan di tengah dunia ini. Semoga apa yang telah kami lakukan berkenan di hati-Mu dan membawa berkat bagi semua orang. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bersama. Amin. Ya Bapa, bersama ini kami juga mohon berkat melalui perantaraan Romo Bernard. Tuhan bersamamu. Dan Bersama rohmu. Semoga malam hari ini turun berlimpah berkat bagi kita semua, orang-orang yang kita kasihi, dan juga istirahat kita malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima Bapak kasih Ibu, Romo. terima kasih banyak. Terima kasih Romo.